So teman-teman kita lanjut ya pembahasan kita ya. Oh itu tangisan cut loss, cut loss di dada ya. Oke. Anyways teman-teman kita lanjut ya bahasan kita sektor properti ya. Jadi kurang lebih kita bahas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kurang lebih 11 saham ya. Kurang lebih 11 saham. Ya ini kan lumayan agak banyak gitu ya. Agak lumayan banyak. Ya kita coba bahas satu-satu gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas BSDE dulu ya teman-teman ya. Kita bahas BSDE dulu. BSD. BSDE ya, BSDE ya. Dewa Bumi gimana? Dewa Bumi udah dibahas teman-teman. Udah telat ya tadi ya. Nah ini yang nggak jelas nih ya. Kita mute dulu ya. Kita blok dulu. Kalau yang tidak berkepentingan ya, kita langsung blok ya. Jadi mengganggu komunitas teman-teman ya. Jadi Mas Emon langsung intervensi. Jadi BSDE berikutnya ya. BSDE kalau misalnya teman-teman ngelihat ya koreksinya lah ya. Let's say dari 1200 koreksinya sebenarnya ya udah lumayan lah ya 22%. And then teman-teman lihat nih, kalau kita bahas strukturnya, oh iya mas nih, harga 925 tuh area penting nih. Wah kelihatan nih beberapa kali sebagai resisten, pernah juga tembus jadi support, sama juga gitu kan. Jadi ini area penting lah. Dan kalau misalnya dia jebol, nah area terbaik untuk beli satu lagi adalah, tapi ini antisipasi dulu ya, di 845 gitu ya. Nih sini ya. Nah jadi apa? Jadi kalau misalnya di sini ya BSDE itu besok turun di bawah, ya ini ada potensi untuk naik gitu ya. Ada potensi untuk turun di bawah 925. Jadi nah ini harus dijaga nih 925-nya. Nanti kita akan bahas spesifik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya BSDE harganya masih bisa naik gitu kan, ya udah ini memang berarti bottom dari BSDE untuk masih. Tapi vanilla latte ya. Iya. Sorry iklan ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa stuck di situ ya, berarti masih bisa di atas 925, ya teman-teman masih bisa lihat nih harganya naik. Tapi seandainya jatuh, apalagi ngelewatin ini ya, tak kasih satu harga lagi ya, lewat di 900, di 910, ya di sini ada potensi untuk jatuh lebih dalam. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat structure ya di sini nih ya, nih, ini kan oke banget gitu ya, sebelum harganya naik ke atas gitu ya. Jadi sebelum ini crossing up lagi atau kita bilangnya GC ya, golden cross di area oversold, ya, di area jenuh jualnya ya. Ini tetap kalau kita ngelihat secara teknikal itu ada potensi untuk naik untuk BSDE. Tapi tetap kita lihat dulu ya foreign flow-nya seperti apa kan untuk si BSDE gitu ya. Nah, untuk BSDE sebenarnya agak kurang. Kenapa? Kalau teman-teman ngelihatnya ya di sini kan sepi gitu kan. YO, XL, BK. Iya BK-nya masuk tapi relatif kecil. Buangannya juga YJ, KJ gitu kan. Nah, BSDE, oke. Yang menarik, yang akum dari tanggal 1 Desember ternyata ada YO dan BK. Nah, XL-nya ada tapi udah mulai buang. YP-nya juga sama. Dan ini kecil. Ya berarti teman-teman pantaunya YO-nya. Kalau YO-nya masih terus akum, ya oke lah gitu ya. Tapi ya kalau dilihat dari sini ya, dari foreign flow, ini masih akum nih. Nah, ini cakep nih. Ini akum ya. Nah, ini akum dari tanggal 12 ya. Jadi sebulan lalu itu masih akum, meskipun di sini ada buangan tapi relatively dia akum terus. Nah, ini berarti bagus ya. Ini berarti bagus. Jadi ya meskipun masih ada potensi ke bawah gitu ya. Kalau tak bilang ya wait. Ya ini Mas Emon bilangnya ya fair value gap yang paling bawah gitu ya. 845 tapi ya area support maksimalnya gitu ya. Area support maksimalnya ya mungkin range di 910 ya. 910 ini kalau misalnya bisa terakhir gitu ya, bener-bener ini shadow terakhir dan dia besok bisa klaim naik ya, ini ada potensi nih untuk ngangkat harga. Kenapa? Karena kita lihat harganya turun ya. Di sini harganya turun tapi dia tetap akum. Ini yang kita suka ya teman-teman ya. Berarti akum paling besar di situ kita lihat ada dari YO. Oke? Gitu ya. Ini cakep lah. Sini.
sama momentumnya juga masih cakep. Jadi ya oke lah untuk masuk di BSDE gitu. Tapi ya kalau misalnya nanti tiba-tiba, wah mas, ternyata harganya tiba-tiba drop. Inilah yang harus teman-teman antisipasi ya seandainya drop. Kenapa harus keluar dulu ya, teman-teman stop loss dulu, keluar dulu. Kenapa? Karena kalau dikasih area yang lebih bagus di bawah ya ini kenapa nggak masuk di bawah gitu ya. Ya antara 900 lah ya, 900 sama 845 itu menarik lah untuk koleksi lagi BSDE. Tapi ya kalau misalnya kita lihat, ntar ya coba cek 0,2. 875. 0,3-nya. Pantes. Pantes. Oke. Nah, jadi ya kurang lebih gitu ya. 925-nya nih kita jaga dulu. Baru kalau misalnya next turun ya ke 875 nih. Support yang satu lagi gitu ya. Tapi ya gitulah. Masih oke lah ya, masih oke. Tapi ya kalau misalnya teman-teman cari tahu trennya, ini trennya masih downtrend ya. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk BSDE. Next lagi kita bahas untuk si Pewon ya. Pewon itu, wait. Oke, masih aman. Oke, Pewon. Nah ini Pewon hati-hati teman-teman ya. Pewon ya, break dari 348, ada potensi untuk turun lagi. Jadi ya, meskipun sebenarnya, iya sebelah kantor Dunkin ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini ya, ini area support semua kan, area supportnya ke breakdown ya, ya udah gitu tandanya invalidasi terjadi gitu ya, tandanya ya support itu tidak lagi relevan gitu kan ya, dia tarik ke bawah. Jadi apa? Jadi ya dicek dulu nih di sini, dipantau dulu. Nah kita cari nih area atau potensi yang akan diuji di mana. Nah ini di sini nih kurang lebihnya ya. Sinilah. Nah berarti ada range di berapa nih? Jadi ini tetap ya, tak kasih area juga apakah ada potensi untuk invalid ya, ini tetap ada teman-teman ya. Tapi intinya teman-teman udah tahu, oh ini harus dijaga nih. Kalau dia nggak bisa dijaga, ya berarti tak lepas dulu. Kalau misalnya dapat harga bawah ya why not gitu kan. 332 ya, 332 sampai 344. Nah, ya kurang lebih lah ya. Nah jadi, kalau misalnya si bro ini masih masuk agak ke bawah dikit, ya ya udah gitu ya. Tandanya apa ya? Tandanya memang masih di bawah turun. Tapi sebenarnya teman-teman lihat, nah ini udah masuk area oversold nih. Gitu ya, biasa nih. Area oversold naik, area oversold naik. Tinggal kita lihat nih, dia step oversold naik gak? Nah, oversold kan nih, oversold, oke dia bawa naik, terus bawa turun. Nah, coba cek lagi seberapa akurat si stochastic slow-nya kan. Oh iya nih lumayan nih, kasih sinyal naik, tapi 394-nya dibanting turun kan. Nah, jadi apa? Jadi ya kalau misalnya Pewon ini turun ya udah biarin dulu aja. Tapi at least teman-teman tahu nih. Ini kalau secara teknikal ya ada fair value gap ya di area 332 sampai 344. Tapi ya kalau misalnya nanti malah breakdown lagi ya nanti kita bikin lagi satu support di bawah. Jadi kita nggak bisa timing the bottom kan sebenarnya kan. Kita nggak bisa time the bottom, tapi ya lebih baik menunggu gitu ya. Sama dicek dulu untuk foreign flow-nya seperti apa. Nah, kalau untuk Pewon, nah jangan buru-buru masuk. Selama kita lihat dia masih buang ya, ini buangnya betul-betul merah semua dari tanggal 19 bulan 11 sampai sekarang. Jadi apa? Jadi wait and see. So that's why Mas Emon akan jarang untuk di daily itu bahas Pewon, properti lah. Karena lebih banyak sebenarnya yang lemot gitu ya sahamnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk si Pewon. Jadi apakah ada potensi koreksi? Ya ini masih ada lanjutan. Sama ya kita cek dulu gak Pewon. Oke, tanggal 1 sampai 12 CCPD. Nah, ini ada YP XL lumayan gede. Kalau misalnya yang dagang siapa? Ini asingnya kelihatan ya, BB ya, Kang Guyur LG, ZPYU dan KZ gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya besoknya masih turun. Nah, kalau misalnya dicek tanggal 12 ya, nah ini nih ya, kan sebenarnya nggak salah ya, nih teman-teman lihat ya, XL, YP, XL, XC ada nggak? XC, ya ini kan retail ya, nih di sini retail ya. Nah ini sebenarnya mungkin banyak yang rekom gitu kan, Pewon nih masuk nih area ini ya, kabarnya area bottomnya ya, bottom 1, 2, 3, triple bottom nih diuji. Ya triple bottom juga tetap ada yang namanya ya
60-40 lah teman-teman ya. 40% tetap ada potensi untuk rejection ke bawah gitu ya. Ternyata di responnya rejection, ya udah harus cut loss dulu yang kemarin punya, tinggal tunggu turun ke bawah gitu ya. Jadi masuklah ketika dia bottom, udah mulai ada akumulasi dari asing, disitulah teman-teman lebih bagus masuk gitu ya. Jadi kalau downtrend seperti ini ya jangan dipaksakan gitu ya. Untuk si Pewon. Sama yang nggak lemot sektor apa ya? Ya udah itu tadi tak bahas ya. Pani ya, Pani. Nah, Pani, coba. Pani RI ya, Pani RI jebol lagi ya. Nah, ini Pani juga semua saham Konglo mau masuk MSCI ya, nggak tahu yang bener yang mana ya. Pusing juga ya, informasinya terlalu banyak gitu kan. Nah, apa yang bisa dilihat di sini teman-teman ya? Nah, untuk Pani, oke, Pani. Ya ini kan dia ada right issue ya, ada right issue. Biasa habis right issue tuh kecenderungannya koreksi ya teman. Jam. Biasa right issue habis right issue koreksi kan? Tergantung loh. Kalau jauh, iya soalnya Pani kan 12.950 kan, bawah 13. Oh, pantes. Banting dong. Itu lu lihat aja yang sudah masuk di turun. Oke. I see. Nah, ini berapa ya? Di bawah 13.000 dikit ya, di bawah 13.000 kan. Jadi itu agak murah kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan harganya gitu kan. Nah, nih ekornya banyak nih di atas 13.000. Jadi mau semua kita buang dulu semua corporate actionnya, kita bahas benar-benar secara price action dulu kan. Nah, 14.300 ya, waktu itu sempat dibawa naik, habis itu jebol ke bawah. Nah, teman-teman lihat apa? Teman-teman lihat setiap harganya dibawa, waktu dibawa di atas 14.300 ya ini turun terus. Terus teman-teman lihat setiap naik ekornya ada lagi nih, ada shadow candle yang terbentuk. Tandanya apa? Tandanya waktu dia naik itu nggak solid gitu ya, nggak solid. Jadi ya even kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan harga di 13.800 yang dia nggak berhasil klaim ya, apakah ada potensi turun ya? Ini tetap ada potensi turun. Tapi ya di sisi lain ya, kalau teman-teman lihat setiap harganya dibawa ke 13.000 something gitu ya, 13.100, 13.300 ya, di sini teman-teman ngelihat harganya cenderung mantul lagi. Jadi ya kalau misalnya mau beli Pani di mana Mas? Ya beli Pani misalnya around 13.400 ya. Kalau misalnya dikasih ke 13.200 ya ini tetap lumayan oke nih kalau teman-teman ngambilnya di bawah sini. Jadi ya kalau misalnya dari structure ini ngelihatnya Pani ya belum menarik gitu ya. Belum menarik untuk teman-teman beli karena potensi untuk dia koreksi masih ada. Tapi kalau misalnya dia memang masih di bawah di range 13.475 sampai 13.80 masih sideway, ya ini tinggal tunggu aja kapan dia breakout gitu kan. Kapan dia lepas dari posisi sideway-nya. Nah, tinggal dilihat juga nih. Nah, ya ini sebenarnya kalau dari momentum mau lagi potensi crossing up ke atas gitu ya. Potensi ada nggak? Ini tetap ada naik. Tinggal kita lihat foreign flow-nya seperti apa. Baru ya nanti mungkin sedikit dihubungkan lah dengan dia punya red issue yang red issue-nya sebenarnya nggak terlalu tinggi harganya. Bedanya tipis lah dengan harga aslinya gitu ya. Jadi apa? Jadi ya mungkin kalau misalnya teman-teman dibawa ke 13.475 bisa nih untuk entry ya. Tapi agak sedikit lama ya di Pani ya, harus sabar. Kalau dia mau dibawa MSCI ya pernah suspend nggak sih dia? Kalau dia nggak suspend sih sebenarnya masih ada potensi lah untuk dibawa naik gitu ya. Kalau dari structure, ntar lah kalau MSCI mungkin agak ketinggian sedikit gitu ya. Tapi ya kita coba cek dulu untuk foreign-nya ya teman-teman ya. Di Pani ya. Nah, Pani menariknya ya loncat kodok ya dari 6 ke 17. Tapi ya kalau misalnya dibilang kan kayak gini ya, spike, turun-turun, spike. Nah nih, spike nih kayak gini terus buang, spike lagi, buang. Itu kan jadi teman-teman bisa lihat polanya lah. Waktu dia naiknya tebel-tebel nih,
akum ya, naik akum, terus besokannya turun. Nah ini kayak gini ya, nih. Jadi kita analisa per candle nih, akum, turun ya, terus akum dikit, turun. Terus kayak gini lagi nih, akum, besoknya turun gitu kan. Nah jadi apa? Jadi ya kalau misalnya ngeliat ya, mungkin polanya akan seperti itu gitu kan, sampai beberapa lama. Nah di sini baru tuh agak lama penjelasannya. Kenapa? Karena kita harus ikutin yang bandarnya siapa yang makan terus gitu kan. Yang kumpulin terus tuh siapa. Nah itu harus dicari tahu gitu kan. Ya tapi itu agak makan lama lah. Jadi sekilas aja masih akan bahas. Tanggal 1 lah ya biar afdol gitu kan. Sebulan belakang oke CC LG AZ. Barangnya dikit-dikit ya karena mahal sahamnya ya. DR YU HP oke. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Baik lagi Pani. GR PD XL YP XC. Nah ya bagusnya kalau udah dari tanggal 1 sampai 12 retail pada buang, bagus gak? Iya bagus. Kenapa? Karena sepi gitu ya. Ibaratnya di retail tinggal makan-makanin barang yang udah dibuang retail gitu ya. Supaya harganya lebih murah buat dibawa naik. Tanggal 12 lah ya, let's say ya. 12-nya CC AZ LG aku oke. CC kayak bandar ya. AC sama LG juga sometimes. Nah, XL XC buang, YP ya, top 3 ya. Jadi ya kalau misalnya besok teman-teman lihat naik, berpotensi nggak? Iya berpotensi, tapi mungkin agak lama ya untuk Pani ya. Apalagi RI-nya selesai tanggal berapa ya? Kayak minggu depan gitu ya. Bener-bener mau akhir tahun, jadi kalau teman-teman Paninya akan sideways ya harus sabar gitu ya. Tapi ya secara teknikal ya teman-teman udah dapat harga bawah lah dari pucuknya 16.000 ya. Ya sekarang koreksi udah hampir 19% gitu ya. Kalau kemarin dapat dari 12.000 misalnya ya apa-apa, tinggal di hold. Tapi kalau misalnya sekali lagi teman-teman lihat Pani dijagain harganya ya teman-teman ya, nggak keluar dari 13.000. Jadi kalau teman-teman makan di 13.000 ya masih good gitu ya areanya ya. Kenapa? Karena dijagain kan. Lihat aja nih di sini. Nggak keluar ya dari 13.000. Jadi ya kalau teman-teman mau ambil di 13.000 ya bertahap ya. Bertahap sama ya agak lama memang di bawah naiknya. Tapi ya at least teman-teman tahu lah dia masih ada potensi buat naik gitu kan. Itu dulu. Ya meskipun sepi ya foreign flow-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu oke. Next-nya CBDK. CBDK. Nah ini juga CBDK nggak sampai ceban ya, nggak sampai ceban, langsung reject, 9.775 reject, terus teman-teman lihat nih, oh iya bawa naik lagi. Nah ini bawa naik lagi, tapi apa? Tapi ya reject nih, harga 9.000 gitu kan. Tandanya apa? Tandanya memang waktu teman-teman lihat di bawah dari 8.200 nih, oh demand-nya masuk nih, seret masuk. Tapi ternyata apa? Ketika dibawa testing ke 9.000 ya, harganya justru reject. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dia koreksi lagi, ya teman-teman pastikan 8250 itu sebagai area supportnya sebelum dia naik lagi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya analisanya naik, ya yang penting adalah dia bisa klaim dulu nih area berapa? Area 9.000-nya, 8925. Kalau dia bisa klaim ya potensi naik laginya masih ada. Tapi nah, kalau kita ngomongin momentum yang terbentuk, nah di sini kenapa sebenarnya cenderung ada potensi untuk koreksi? Karena teman-teman lihat, yang namanya stochastic flow-nya udah kebuka cukup lebar. Nah kalau kebuka cukup lebar, ini ada potensi untuk turun lagi ke bawah gitu ya. Nah, nggak tahu ya, BI udah merespon soal pemangkasan suku bunga. Nggak tahu, kayaknya belum. Kalau misalnya direspon turun, saham properti akan jos gandos ya. Gitu. Potensinya ya, karena suku bunga floatingnya buat KPR akan turun gitu kan. Seharusnya seperti itu. Jadi mungkin sektor properti akan kembali diminati, tapi mungkin agak lama ya, gitu. Ya mungkin akan, karena kalau suku bunga, nah ini pertanyaannya bagus ya, gitu. Jadi tak bahas ya, karena masih di sektor properti. Thank you ya, Kaizen ya, good question ya. Jadi kalau misalnya nih, BI rate itu turun juga, ngikutin ya, mungkin ada potensi dia tetap stabil gitu ya, karena kalau terlalu turun takutnya pada keluar dari bank. Kalau misalnya BI rate turun ya, misalnya BI rate-nya itu turun, maka sebenarnya ini akan menguntungkan sektor properti lah, kredit akan turun bunganya, ya ini nanti dilihat
kalau daya beli masyarakat itu naik ya, ibaratnya orang-orang makin konsumtif. Kenapa? Karena bisnis berjalan gitu ya, bisnis berjalan, retailnya juga ibaratnya dapat duit lah, makan masih punya duit untuk belanja. Ya kalau misalnya kredit naik gitu ya, sama misalnya karena suku bunga yang rendah itu membuat apa namanya, floating daripada KPR rumah itu turun gitu kan. Salah satunya KPR rumah, kredit bermotor itu turun bunganya. Ya ini kalau misalnya itu banyak demand yang terjadi di saham properti, ya teman-teman akan lihat saham-sahamnya pada naik gitu. Karena ya untuk developer properti dia akan lebih mudah minjam ke bank karena suku bunganya akan lebih turun gitu kan. Ya even itu juga kalau dia terbitkan obligasi juga bunga akan turun. Kenapa ya? Karena acuannya suku bunga Bank Indonesia gitu ya. Jadi pertanyaannya gini, kapan ini direspon nih? Kalau misalnya seandainya Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Nah idealnya kalau dari makro itu kebijakan moneter ya, kebijakan moneter itu biasanya berlaku 3 sampai 6 bulan ya. Baru terasanya di segitu. Jadi kalau moneternya ditetepin itu nggak bisa langsung kelihatan rasanya, tapi harus kurang lebih 3 sampai 6 bulan baru tuh bener-bener kerasa. Jadi properti akan lama, tapi kalau di era suku bunga yang lebih murah, dia akan yang diuntungkan gitu ya. Jadi ya makanya kalau misalnya kita punya GDP, kita punya belanja ya, kita punya spending ya, masyarakat Indonesia spendingnya bagus, naik, itu kalau loan growth-nya naik, terus pada banyak yang mau properti, ya itu teman-teman akan bisa lihat lah growth daripada saham-saham yang berhubungan dengan properti. Gitu, so that's why akan agak lama, tapi ya teman-teman udah tahu, seandainya suku bunga beneran turun, nanti Bank Indonesia ngambil proporsi di properti itu bagus, tapi jangkanya agak sedikit panjang. Gitu ya, tadi tuh top down analysis ya, dari makronya dulu kita lihat ya, yang mana kebijakan moneternya dulu kita lihat. Gitu, oke? Jadi di sini ya idealnya untuk koreksi sebenarnya CBDK kalau mau dibilangin teknis secara teknikal ya itu ke 7.650. Ya potensi downside sekitar 20% dari atas. Kenapa? Ya karena ketika sebuah area ya resisten itu berubah menjadi support, nah ini biasanya supportnya akan diuji kembali. Biasanya. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tapi at least teman-teman tahu kalau misalnya uji area support, ya worst case-nya ke 7.650 gitu ya, itu satu. Tapi ya kalau misalnya nanti 8.250 aja dia bisa sideways bisa sideways aja deh, dan harganya kuat dijaga di sini, ya ini juga tetap bagus. Kenapa? Karena secara structure kita melihat yang namanya CBDK itu create yang namanya another higher low. Inilah yang paling penting sebenarnya. Jadi dia naik nggak langsung garis lurus, tapi membentuk sebuah pola gitu ya. Lebih estetik lah gitu ya. Gitu ya. Sama lihat juga momentumnya masih turun, potensi untuk turun masih ada. Sama tinggal kita lihat nih foreign-nya seperti apa gitu ya. Nah, CBDK kan sebenarnya masih akum gitu ya. Nah, karena CBDK masih akum, teman-teman sebenarnya potensi upside-nya masih ada nggak? Ya ini masih ada gitu. Tapi ya dicek dulu lah gitu ya. Kalau misalnya memang masih mau dikasih 825 atau 8.500 ya kenapa nggak ngambil di situ gitu kan. Gitu ya. Ini secara foreign flow ini oke lah ya. Kenapa? Karena yang kita ngeliat akum. Dan akumnya lumayan panjang ya, sejak tanggal 18 November. Jadi ya kalau teman-teman punya di bawah ya silakan hold CBDK, nggak apa-apa, bagus banget. Tapi yang di sini yang jadi concern kita adalah ya udah sejauh mata memandang asingnya masih terus akum ya, gitu bertahap. Jadi kalau misalnya hold CBDK ya udah di hold terus aja, masih bagus gitu ya. Gitu. Nah, lanjut lagi ya. CBDK ya untuk foreign flow-nya gitu. Nah, untuk CBDK ya di sini 12-12 ya. CC, BK, GR aku masuk. Nggak bisa ngambil kesimpulan karena volumenya relatif kecil. Yang dagang siapa? Kayak Kang Guyur, LG, ZP, AZ, PD. Nah, dari Sari nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi enaknya ya kita lihat udah dapat kesimpulan dari pada foreign flow. Oke, asingnya masuk terus, terlepas dari siapapun itu ya udah kena sistem gitu. Oh iya nih, asingnya foreignnya beli terus gitu ya. Nah, mungkin kita cek biar lebih dapat dari bandarmologi gitu kan. Nah, sebulannya itu AK, ZP, BK masih akum gitu ya. Masih akum meskipun udah mulai buang barang. Ya paling banyak ya dari percentage ya yang beli ya AK ya, which is good
gitu kan. Buang barang siapa? Oh, LG ya, Kang Guyur XL, ada Kang Guyur MG, XC juga udah mulai keluar kalau dari sebulan. Ya, kalau ada masuk di tengah-tengahnya ya at least udah dapat kesimpulan selama tanggal 1 sampai 12 itu asingnya udah mulai retailnya udah mulai keluar. Jadi ya kalau misalnya berpotensi naik ya berpotensi gitu ya. Ini LG juga udah buang gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya mau yang harus dijaga itu 825-nya. Kalau sebenarnya teman-teman mau coba entry atau masuk juga sebenarnya bisa di sini selama kita ngelihat asingnya masih net akum ya. Sorry. Selama kalau misalnya kita lihat akum ya masih bisa gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Terus kita next lagi ke Bufa ya. Ke Bufa. Nah, coba teman-teman ya, yang pegang Bufa, coba ada nggak yang pegang Bufa di pucuk teman-teman? Let me know teman-teman. Di Bufa. Oke. Bufa ya. Ada nggak coba teman-teman yang masuk di Bufa nih? Ada. Coba kasih tahu Mas Emon average-nya di berapa ya? Ada nggak? Nggak punya bang. Nah, eh nah, nah, jadi untuk si Bufa teman-teman ya, ya ini kan kalau bilang dikoreksi ya ini koreksi wajar lah. Ke area 1.500 ini wajar gitu ya. Ya meskipun teman-teman ngelihatnya, wah emang serem banget turunnya 11%. Ya ini turun 11% dari kenaikan berapa? Ini kan dari kenaikan 99% ya. Dari kenaikan 100% ya dia turun 15% ya. Wajar nggak? Ya wajar. Kenapa ya? Karena dari 1.500 masuk. Oke, nanti ya tak coba baca ya. Nah, ini juga kalau dari momentum kan ya udah sangat-sangat overbought gitu kan. Jadi apakah ada potensi turun ya ini masih ada gitu ya. Apalagi dia baru crossing down seperti ini gitu ya. Ada potensi lah dia untuk kembali turun gitu kan. Nah, terus apa? Ya kalau misalnya 1.500-nya ini nggak kuat, nah ini ada satu lagi area yang harus teman-teman perhatiin gitu ya. Jadi yang pertama 1.550, seandainya besok Senin jebol ya 14.45. Tapi gini, karena aku sih ngelihatnya paling enak itu ngelihat tunggu mantulnya di 14.45 kalau memang asingnya masih gede. Tapi kita cek dulu, kita ceknya apa? Kita cek retailnya dulu nih. Seberapa banyak yang masih ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya masih ada ya berpotensi lah untuk masih ada koreksi gitu kan. Nah, nggak heran ya jatuhnya agak gede karena ya buangannya gede juga. Outflow dari asingnya 150M. Nah, kita lihat terakhir masuk gede segede 150M itu tanggal 20 bulan 11 ya, terlepas dari gabungannya dia lah ya. Nah, jadi kita coba cek ya. Kalau dicek itu suspend tanggal FCA 1 2 kayak dari tanggal 26 sampai tanggal 2. Terus masuknya dari tanggal 3. Coba tanggal 3. Ah, ini di sini ya. 25. Nah, ini nih. Tak tandain sini ya. Gitu. Dari sini terus masuk. Nah, ini kita di sini aja tuh masuk udah 30%. Coba kita cek. Bandarmologinya ya. Coba. Tanggal 1 ya, kalau dari tanggal 1 sampai 12 berarti nggak dapet ya. 1 sampai 12 ya. Harusnya bener-bener dari bawahnya ya 20 November ya. Bener-bener sebelum dia rally kita coba cek 20 November. LG, AZ, KK, SSCP. Oke. Nah ini, KK, LG, SS, AZ. Oke, menarik. IF, PD, YU, NI. Ya kita lihat bandar-bandar lah di sini ya. Gantian kan, ada yang ngasih barang, ada yang makan barangnya gitu kan. Nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Karena kita fokus pada retail sama yang bandar gede gitu kan. Itu Bufa. Nah terus kita coba benar-benar lihat dari 3 Desember. Specifically dari 3 Desember gitu kan. Untuk ngelihat seberapa banyak yang masuk. Nah ini masih AZ, LG, SS, CP, XL. Jadi iya masih 2 kali lipatnya lah. Buang barangnya si AK ya. Jadi AK buang barang teman-teman. Dari tanggal 3. Coba kita persempit tanggal 12 kemarin. XL. Nah ini hati-hati ya. Ada Kang Guyur, LG, dan MG. Jadi kalau misalnya besok sebenarnya potensi di
tarik dulu ke bawah ya masih berpotensi gitu ya. Lihat yang buang lagi, aku, BK, BB, nah itu tiganya ya. AK, BK, dan BB. Ketua-ketua kita ya. Ini selnya juga gede ya, 17%. XL-nya masuk. Jadi barang yang dijual si AK itu yang ngambil siapa? XL. Kenapa ya? Percentage aja lihat nih, 17% sama 15% gitu ya. Jadi apa? Jadi kalau misalnya karena kita tahu, ini tak tandain di sini dulu. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk besok kalau misalnya dia turun, ya ini wajar sekali. Kenapa? Karena lebih banyak diakum oleh retail gitu ya, XL. Nah, ini LG sama MG Kang Guyur ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi koreksi sebenarnya masih oke sih. Kalau dibawa ke, coba kita cek ya. Paling bottomnya 15% ya. 14,6 ya. 1360 ya. Kalau mau dibawa ARB. Jadi maksimum penurunan Senin ya worst case-nya ya kan sampai ARB ya 1350, tapi bukan buat nakut-nakutin, sebagai antisipasi gitu ya yang mau masuk gitu kan. Tapi yang kalau udah nyangkut ya Mas Emun nggak bisa komentar gitu ya teman-teman ya. Yang belum masuk lah ya, yang belum masuk. Sama yang buat pegang barang nih. Nah, tapi ya karena teman-teman lihat di sini ada area Fibo bagus ya, 2,518 di 1445 atau 1450 atau 1500. Ya kalau dibawa di sini lihat dulu nih, asingnya pada sell nggak? Retailnya pada jual nggak? Kalau retailnya jual ya teman-teman di hari Selasa mungkin bagus nih untuk entry di 1445. Ya tapi harapannya kalaupun di Senin masih bisa dibawa naik ya nggak apa-apa ya, bagus ya. Tapi Mas Emun cuma ngasih rem sama ngasih antisipasi kalau misalnya harganya turun supaya teman-teman tahu nih, nggak panik, oh ya turun ke sekian gitu. Jadi dapat gambaran ya. Gitu, oke? Itu untuk BUFA. Terus next lagi ke NRCA. Nah, ini NRCA sebenarnya PP juga ya? NRCA. Nah, ini NRCA Mas Emun nggak tahu ya, dia bener-bener Pak PP apa kagak ya. BUFA baru TP kemarin, nggak apa-apa gitu ya. NRCA kalau misalnya nggak tahu lah, Mas Emun harus konfirmasi ya. Ini beneran Pak PP apa kagak? Kayak sih beneran Pak PP ya. 2-nya kena, 3. Oke, 3-nya jauh, berarti kita ambil 3 ya. Oke. Nah, ini nih. Nah, NRCA sempat lepas, buangan 9% terus dibawa naik lagi. Kita lihat berarti demand di sini masih ada. Tapi ya kalau misalnya harga udah kebuka-buka gini, harus agak sedikit ini ya teman-teman ya, harus agak sedikit curiga. Kenapa ya? Karena tinggal dilihat aja. Kita pakai biasa ya, logikanya aja gitu kan. 1100 di bawah 70%, yang naiknya begini ya kan, garis lurus. Biasa ya, makin agresif kenaikannya, makin agresif juga koreksinya. Tuh, jadi ya bijaknya gimana? Bijaknya tunggu dulu koreksi, ya sampai mana kita nggak tahu. Nanti ya, coba kita cek. Nah, untuk NRCA, ya kalau misalnya koreksi nantilah kalau koreksi gitu ya. Tapi kalaupun misalnya dia itu besok di hari Senin masih bisa nahan di 216 gitu, di Fibo 2,618 di harga 1935 ya bagus gitu ya. Tandanya apa ya? Dia memilih untuk sideways dibandingkan dia koreksi dulu. Jadi ya kalau dia koreksi sebenarnya lebih cepat untuk recovery gitu kan. Tapi ya kalau sideways ya mungkin teman-teman akan dibawa sedikit bosan lebih lama untuk NRCA gitu ya. Nah, ini kan kita belum lihat bandarmologi gitu kan ya. Kalau misalnya dilihat di NRCA, untuk momentumnya ya ini udah termasuk overbought lah ya. Jadi kalaupun nanti ada koreksi ya udah tahu karena momentumnya udah terlalu jenuh beli. Ya, betul, jenuh beli. Nah, terus kalau misalnya potensi koreksi sampai mana gitu kan. Ya tinggal dicek aja nih. Sampai sini berarti ketinggian 0,61. 1.600, gede juga ya. Nah, ya kalau potensi koreksi ya sebenarnya gini. Ya idealnya kalau dia bawa koreksi sebenarnya sampai 1.500, tapi kan nggak mungkin. Jadi ya tak kasih area bawahnya lagi ya. Yang waktu pernah dia testing di mana di 1795. Jadi perhatikan ya teman-teman ya, 1795 ini
kalaupun turun masih bisa di atasnya dia nggak? Kalau masih bisa di atasnya dia ya tandanya potensi untuk naik lagi masih ada. Itu ya untuk areanya. Kemudian kita cek untuk si NRCA gitu ya. Suspennya lama ya dari 28 sampai tanggal 10. Nah ini sebenarnya nganalisa yang baru lepas suspend itu jujur susah gitu ya. Kenapa? Karena probabilitasnya sebenarnya jadi 50-50. Kenapa? Karena kita nggak lihat dia punya kita nggak lihat dia punya historical pergerakan harga gitu kan. Jadi agak sulit lah gitu. Nah, tapi ya net asingnya masih masuk, which is good lah. Ya cuma terlalu banyak, oke, nggak apa-apa. Nah, tinggal lihat NRCA. Wah, ini kalau HP ini kayaknya bener nih Pak PP ya. Kayak Pak PP deh. HP ya soalnya ya. Henan putih ya. BBAZ, oke. Henannya makan banyak ya. Oke, MG, XL, YP. Menarik ya. MG, XL, YP. Nah, ini potensi bisa naik lah, teman-teman ya. Karena kita tahu bandarnya ada yang makan ya. HP makan gede ya. Tapi ya biasa, kalau besok dibawa harganya naik, tiba-tiba retail semua di sini ya siap-siap dibawa jebol gitu ya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya kelihatan ya, kalau Henan makan ya ada potensi lah untuk naik kembali gitu ya teman-teman ya untuk NRCA. Tapi nah gini, buat teman-teman ini nggak tak rekom buat masuk di atas ya. Dior lah kalau mau masuk di atas ya. Tapi kalau teman-teman udah pegang dari ya di bawah 1.500 lah ya. Ini next target ke 2100 ya. 2150. Kalau misalnya 2150-nya bisa keklaim ya ke 2500. Buat yang punya barang. Kalau buat yang mau masuk gimana, Mas? Nggak tahu ya. Itu yang nggak rekom lah teman-teman di sini ya. Terlalu tinggi gitu. Jadi kenapa Mas kok begitu bilangnya? Ya karena lebih baik tidak nyangkut gitu ya teman-teman ya. Kalau mau FOMO ya silakan titip sendalnya lah, karena akan lebih baik kalau si bro ini koreksi dulu baru teman-teman coba untuk entry gitu ya. Idealnya seperti itu teman-teman. Gitu, oke? Next SMRA ya. Udah 3 jam. SMRA jebol ya 374. Oke, di sini support kuatnya kita revisi. Oke, 366 ya. Set. Nah, ini cakep nih. 366, 340 bottom ya. 340 bottomnya. Nah, untuk yang namanya SMRA ya. Nah, ini tahu nih kenapa nih. Bufa baru TP kemarin. Nice, setelah koreksi. Gak bang, BKSL. Oke, nanti ya BKSL masih jauh ya. Oke, nah kalau SMRA teman-teman sebenarnya ya ini juga sebenarnya kenapa kita butuh yang namanya stop loss. Why? Karena biasanya Mas double bottom nih, cetek nggak tahu dibanting, gitu ya. Jadi karena market itu bergeraknya dua arah, so kita harus antisipasi dua arah gitu ya. Jangan siap cuannya juga, tapi siap seandainya kalau analisa kita itu tidak terinvalidasi atau tidak direspon oleh pasar, ya maka kita harus siap untuk stop gitu ya, jangan sampai nyangkut gitu ya. Jadi even if dia double bottom, triple bottom gitu ya, kalau market tidak merespon ya kita mau ngomong apa teman-teman ya, plankton kayak kita gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya kalau misalnya SMRA nih dia masih turun ke bawah ya ini bagus gitu ya. Tandanya simpelnya yang belum punya barang, oke, kita dapat di harga yang lebih murah, which is good gitu kan. Nah, terus apa? Ya di sini ya kita ngelihat 374, oh iya nih pernah di retest. Ternyata sebelumnya 380-nya nggak mau direspon. Nanti kita tinggal lihat foreign flow-nya. Nah, kalau di sini beneran bottom, ya ini menarik nih, teman-teman masih dikasih harga yang lebih bawah. Nah, sekarang dilihat, oh iya nih, stochastic flow-nya baru aja mau golden cross, mau GC ya, di area oversold-nya. Mana bagus gitu kan. Tinggal apa nih Mas? Tinggal ya cek MA lah. MA cepetnya di mana nih? Jauh banget ya. Berapa nih? 12%. Menarik. Wait. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang pertama nih,
Di sini kita coba cek foreign flow-nya dulu ya. Kita cek foreign flow-nya dulu. Apa? Selama SMRA-nya masih di streak, ya jangan masuk. Hati-hati, wait and see dulu. Nah, ini kan kayak biasa ya. Masuknya buang-buang, masuk, buang-buang, masuk tipis. Jadi sebenarnya SMRA wait and see. Gitu. Tapi kita lihat. Kenapa? Karena kita nggak lihat ada yang signifikan gitu ya, nggak loncat kodok gitu ya. Loncat kodok mungkin menarik lah, tapi kalau nggak loncat kodok ya biasa aja gitu kan. Nah, untuk SMRA per 12-12-nya SF, SU, SA, nggak tahu ya, nggak kenal siapa SF. Siapa FF? Surya Fajar ya. Surya Fajar nggak kenal ya temen-temen ya. Ya bisa jadi bandar ya. Kenapa? Karena dibeli sendiri nih. Tapi ya volume lumayan gede lah, 25.000 ya kan. YU beli. Nah, itu siapa? Buangannya NI, KZ, YP, KK. Nggak bisa ngambil kesimpulan gitu kan. Karena angkanya juga kecil. Nah, secara sebulan ya, dari tanggal 1 YU, AZ, XL. Yang buang siapa? ZP, OD, DX, EP, YP. Ya, sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan dari dua ini ya. Kenapa ya? Karena ZP-nya buang, ya kan. Ada DX, ada YP, ada AK. Tapi kalau misalnya AZ, YU, XL, ini juga masih masuk. Ya nggak bisa ambil kesimpulan lah. Sejujurnya gitu ya. Bingung juga kan. Nah, terus kalau misalnya memang dia masih di bawah turun ya udah ditunggu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya mau coba re-entry di 374, simpel lagi nih. Ya tunggu dulu aja masuk di 374 baru teman-teman ambil lagi gitu ya di 360 gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena ya momentum stochastic flow-nya udah bagus, tapi tetap ya basically ya 5% lah ya. Kalau misalnya ngambil 3% lah. Kalau mau coba re-entry, coba ngambil di 362 sebagai SL-nya gitu. Sama jangan dipaksa juga sih. SL-nya. Sama jangan dipaksa juga gitu ya. Itu sih SMRA gitu. Kurang lah. Kurang ya. Next lagi ya. Next lagi apa nih? Next lagi CBDK, Bufa, NRC, SMRA, BKSL. Nah nih. BKSL ya. Sengaja tak kasih di belakang ya. Nah, BKSL teman-teman. Siapa yang punya BKSL? Cung. Kasih tahu Mas Emon ya. Ada di average berapa coba? BKSL. Oh, gimana Mas Susan? BKSL. Oh, iya, Mbak. Di ini ya, Mbak. BKSL. Saya di berapa? Di berapa? 185. Tidak, 158. Oh no, belum masuk. 158. Pantes ya, pucuk. Yai. IF jualan mulu bang, teman-teman gue banyak yang terjebak. Set. Ngeri cuy. KSL buang ya. Yo. Gimana ya ngomongnya ya? Nah, gini. Pertama sebenarnya yang makanya gini. Sebenarnya ketika harga itu naik dan naiknya udah mulai nggak kuat, banyakan ekor di sini teman-teman harus curiga. Curiga kenapa? Setiap harga naik itu selalu dibawa turun. Setiap harga naik itu dibawa turun gitu ya. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya yang ngasih sinyal bahwa apa? Bahwa ketika harganya dibawa naik, ya ketika harganya dibawa naik, di sini itu tidak, di situ banyak tekanan jual gitu ya. Ibaratnya ya let's say taking profit atau enggak ya sellersnya banyak di atas gitu ya, udah dikasih tahu juga. Dan ya ini Fibo 4,618 di 185 lah ya, jadi Fibo retracement terakhir ya kalau misalnya dibanting turun ya wajar gitu ya, probability-nya tinggi untuk di situ dibawa turun. Nah sekarang gini, dari momentum kan juga sebenarnya teman-teman lihat nih, kalau misalnya teman-teman jadikan kenaikannya itu sebagai garis, nah ini naiknya kan juga sebenarnya ya kalau di total 44% dan belum ada koreksi ya, kalaupun dibawa koreksi ke 18% sebenarnya masih wajar gitu ya. Jadi bukannya gimana-gimana teman-teman ya, tapi yang namanya technical gitu. Kalau misalnya dia mau bawa naik, ya makin kencang dia naiknya, itu makin potensi dia bantingannya agak sedikit kencang. Makanya sebenarnya paling enak beli saham tuh yang naiknya begini ya, kayak dibawa turun terus kemudian dia naik lagi gitu, oke? Nah, jadi ya kalau misalnya dia dibawa ke 150 ini wajar sebenarnya. Kenapa? Di sini adalah area dia punya previous resistance yang sudah berubah jadi support.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat, ini stochastic slow-nya curam banget turunnya. Jadi ya ini apa nih ya? Jadi kita lihat masih ada potensi lah satu kali lagi penurunan sampai 139 gitu. Kenapa 139? Ya karena di sini ya basically ya Fibo kuatnya di sini gitu kan 1,18. Nah, tapi nih ya kalau misalnya ya dia masih bisa nih stay lah di 149 150 ya ini coba dicek dulu gitu ya. Ini tak kurungin gitu ya satu lagi ya harganya ya. Nah, nih 150 sampai 154 ya ini kalau misalnya dikasih ya ini ada potensi untuk naik lagi gitu ya. Gitu. Gitu ya. Tapi dicek dulu nih. Ya jangan-jangan dibawa naik buat dibawa turun lagi. Jadi ini yang harus hati-hati. Gitu ya. Sama momentumnya juga masih jauh gitu kan. Nah, di sini coba kita cek dulu ya. BK SL. Nah, mana nih guys? Nah, lihat. Kita bedah ya. Karena teman-teman retail banyak yang angkut ya. Nah, kita bedah di sini. Jadi di 12.3 ya, 12.3 tanggal 3 mana tanggal 3. Nah, nih. Nah, di sini startnya di sini nih. Ini harus curiga di sini ya. Nah, tanggal 3 masuk 95M tapi candle-nya gak kuat. Oke. Terus apa? Terus buangan 70M. Nah, ini harganya masih naik. Nah, ini harus curiga. Dia keluar tapi harganya nggak turun. Terus harganya ya inilah ya, ini ya agak sulit lah temen-temen ya karena harga dia akumnya kecil, harganya masih naik. Nah, tapi sebenarnya udah dikasih tahu nih di sini positioningnya. Di sinilah ya. Idealnya di sinilah di tanggal 8 ya. Tanggal 8 udah dikasih clue nih. Nah, ini tanggal 8 dia keluarnya tipis di sini, tapi dia udah nggak bisa keluar dari 185. Nah, di situ kita bisa lihat apa? Di situ kita bisa lihat berikutnya turun sampai ya yang agak gede buangan di 11 gitu ya, di tanggal 11 lah, flash sale lah ya. Jadi ya wajar karena asingnya keluarnya gede. Nah, tinggal dilihat si BK SL. Nah, tanggal 12 dulu deh. Nah, XLYP buang teman-teman ya. XLYP-nya masuk. Ya meskipun di sini BK masih makan, potensi naik sebenarnya ada. Tapi ini dulu nih. Ya kalau misalnya kayak BK kan masuk, ya inilah ya, mereka agak ya udahlah kalau misalnya turun ya dia makan lagi gitu kan ya. Di sini memang terlalu banyak lah retailnya ya. Ya kalau di jumlah kan berapa kali nih? Let's say 7. 9 tambah 7, 16. 1,6 juta net buy volume lot ya. Dibandingkan BK yang cuma hampir 700 gitu ya. Ini kan juga total transactional lebih gede gitu kan. Buy-nya XL dan YP aja itu hampir makan 30% gitu kan. Terus dilihat, yang jual IF, aku, AZ. Nah, jadi BK makan, akunya buang gitu kan. Aku AZ-nya buang. Tanggal 12 ya wajar turun. Jadi kalau di tanggal 12 ya ini kepantik lah BK-nya karena ada yang makan gitu kan. Tapi kalau misalnya sekali lagi dibawa turun mungkin nggak? Ya ini tetap mungkin mengingat ya XL YP-nya tebel banget nih di sini. Nah, sekarang kita mundur tanggal 1 sampai 12. XL makan paling banyak. Tapi ya di sini teman-teman tahu, iya nih BK masih punya barang lumayan gede, 3 juta sendiri. Nah, ini kita nggak tahu ya ini XL-nya termasuk bandar apa enggak. Tapi kalau misalnya konotasinya lebih nyampur gitu ya bandar sama retail, ya at least kita tunggu dulu XL-nya net sell gitu ya. Retail kan harusnya lebih banyak gitu kan. Ya kalau misalnya retail udah keluar ya baru nih ada potensi teman-teman ngelihat dia itu untuk naik lagi. Nah, di sini kan udah kelihatan gitu ya. Nah, yang pegang barang ZP. ZP-nya udah banyak buang gitu. Ini wait and see dulu lah untuk BK SL. Gitu ya. Gitu sih. Ya coba dipantau lah teman-teman ya. Kalau aku sebenarnya lebih ngelihatnya selama belum ada indikasi yang namanya stokastik slow putih ini dan si merah mau ketemu, ini aku akan tetap wait and see gitu ya. Mantau dulu lah. Gitu. BKSL ya. Ini nggak tahu nih kalau misalnya teman-teman lossnya 9%, Mas Emon nggak bisa ngomong gitu ya. Kenapa? Karena ya approach-nya beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masih 3-5%, nggak yakin silahkan di stop loss. Gitu. Simpelnya gitu teman-teman ya. Oke, next. BKSL CTRA ya. Ntar lagi. BKSL udah, CTRA ya. Nah, salah saham.
IDX CT. Nah, CTRA bottoming teman-teman ya. CTRA bottoming di berapa nih? Di 850 ya, sekarang di 860. So, kalau bosen ya mungkin bisa CTRA ya. Oke, dari Agustus koreksi sudah kurang lebih 23%, ya kan? Kalau misalnya peaknya dari Oktober kemarin ya udah 30%, 40%, tapi bener-bener bottomnya itu di Maret tanggal 27 ya. Dia bottoming di 700. Nah, jadi sebenarnya tetap ya teman-teman ya, yang namanya kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan sebenarnya dia masih ada tren penurunan. Nah, aku masih mau tahu gitu ya. Tinggal dilihat aja, ups, strukturnya nih. Dia awalnya nih turun ya, ini agak berat nih maksudnya nih. Dibawa turun, bawa naik, bawa turun lagi, sideway, kan sideway, kemudian dibawa turun, naik, dan sebenarnya ada potensi turun lagi gitu ya. Jadi ya kita bisa ngelihat ya karena strukturnya seperti ini. Nah, ini terakhir nih, seandainya dia nggak bisa, dia sulit lah untuk bertahan di 850 gitu ya. Tapi ya kita nanti cek di 850 ini ada akumulasi nggak nih? Jadi ketika dia turun, ya nggak apa-apa kalau dibawa stuck sideway, kalau di akum ya di sini enak nih. Oh, ada potensi si bro ini naik. Apalagi udah tahu nih, oh iya nih, koreksi dari 900 aja tuh udah lumayan gede ya. Udah sekitar 8%-an. Untuk saham properti yang lama lah naiknya gitu ya. Nah, 850, nah ini kita cek foreign flow-nya. Kalau dia tebel ya mungkin oke. Tapi ya biasa ya, properti cukup membosankan. Nah, good news-nya ya sejauh mata memandang ya dari tanggal 28 sampai tanggal 12 yaitu masih net akum. Nah, teman-teman bisa lihat juga, oh iya nih mas, dari tanggal 8 ngapain? Ya dari tanggal 8 teman-teman ngelihat, oh iya nih, dari 8 akum terus dan ya meskipun akumnya relatif kecil gitu ya, tapi dia tetap masuk terus kan. Nah, itu berlaku juga dari tanggal 28. Nah, di sini juga udah bottoming nih, net sell-nya gitu ya. Tinggal dicek nanti, siapa ya yang koleksi CTRA? Oke, dari 1 sampai 12 bulan ke belakang. CC, ZP, AK, BB, CP, KZ, XL. Oke, paling banyak makan CC, tapi ada buang juga. Oke, yang buang siapa? DX, NI, LG, SQ. Nah, ini kan sebenarnya rata lah, kebagi rata gitu kan. Tapi kalau masuk, CC paling gede dari tanggal 1 sampai 12. Kita cek tanggal 12-nya, sep, CC, BB, aku, BK masuk. Nah ini sebenarnya kalau misalnya, nggak jadi deh, udah biarin aja gitu. Nah jadi kalau misalnya, ya ini kita tahu lah yang masuk yang bagus-bagus kan. Ya retailnya masuk tapi tipis dibandingkan kayak BB sama aku dan BK gitu ya, masuk ya kan. Nah, kita cek akumulasi paling runtutannya dari tanggal 8 Desember. Nah, kita coba cek nih dari 8 Desember berarti seminggu. Tag. Nah, CC aku ZP BK akum tapi akumnya dikit. Nah, ini XL-nya hati-hati nih. Kalau XL-nya tiba-tiba lonjak gitu ya. Tiba-tiba lonjakan jadi top 2, potensi koreksinya jadi ada. Kenapa ya? Karena kalau dia mau akum, dia maunya harga murah gitu ya. Tapi ya tetap teman-teman ya, potensi untuk dibawa naik itu tetap ada. Tapi gini, kalau 875-nya itu benar-benar diklaim dan diklaimnya itu kuat, candle-nya solid, ya ini potensi untuk naiknya tinggi. Tapi selama dia ekor-ekor shadow begini, ya ini akan sulit tetap untuk naik. Potensi selalu fake out itu tetap ada. Kalau retailnya terlalu cepat masuk atau terlalu banyak yang langsung jebret masuk, ya mereka tahu lah, ini siapa gitu kan. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Tapi ya kalau dibilang momentum ya setup ya cukup oke gitu kan. Ya ini mereka ada mau janjian lah, ketemu lah ya. Gitu kan, udah mau mendekat kan, udah mau GC lagi ya, closing up lagi. Gitu. Gitu ya, untuk CTRA. Ya kalau misalnya nanti dia jebol ya next targetnya 700 gitu kan. Kan support and resistance-nya gitu ya. Tapi ya hopefully 850 harusnya bottoming lah. Tapi ya nggak tahu ya temen-temen ya Senin gimana ya. Gitu, oke. Next-nya real nih. Real ya. Nah, sebenarnya ya kalau Mas Emon sih ngeliatnya kalau misalnya saham-saham under cepek gitu ya. Under cepek ya kalau udah di akhir tahun gini ya hindari teman-teman ya gorengan ya. Ya kalau misalnya nanti Mas FCA tiba-tiba bagus, tiba-tiba di akuisisi ABCDE, ya udah itu rezeki teman-teman. Tapi ya kalau menurut Mas Emon ya teman-teman ya Mas Emon pilihin saham yang kalau bisa tuh sangat retail friendly. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau misalnya lagi gawe nggak terlalu pusing gitu mikirnya sahamnya. Ya denial dikit, gak mau stop loss juga at least kita tahu sahamnya
bagus. Kalau kayak real jujur Mas Emun nggak tahu gitu ya. Jadi ya Mas Emun akan sangat jujur lah dengan kalau saham ini nggak retail friendly akan tak sebut gitu ya, tak retail friendly. Tapi kalau teman-teman mau paksakan ya resiko ditanggung yang pencet buy teman-teman ya. Gitu. Oke, jadi ya real ya ini kan nggak enak gitu ya. Kenapa nggak enak? Bawa naik banting, bawa naik banting lagi. Ini bawa naik ya nggak tahu mau diapain nih gitu kan. Dan harga juga dibawa cepet dan gampang. Simpelnya kita lihat asingnya. Ini asing masih ada yang mau beli nggak saham real nih? Real nggak sih asingnya mau masuk? Oke, ternyata ada. Tapi teman-teman lihat dibandingkan yang lain ya masuknya tipis gitu kan. Jadi apa ya udah dicek dulu aja nih. Karena asingnya masih masuk gitu ya. Oke, harga nggak gerak 2 hari terakhir. Dari tanggal 28 ya, hitung nih, oke, 4M. Ya ini sama ini ya udah habis gitu ya. Netral lah jadinya. Kan nggak bisa ngitung langsung kan, tapi ya kita liatin angka-angka gedenya gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nah, real ya agak sulit sih dibahas. Mas Emun nggak rekom ini ya, tapi tak bahas. Let's say ada yang masuk di 61, ya udah tinggal di hold. Kalau masuk 61, kalau masuk di sekarang ya nggak. Do your own research lah teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nih, ya kalau misalnya mau naik, ya dia harus bisa klaim dulu nih 80 dan candle-nya solid, baru ada potensi naik. Tapi tetap saham yang kayak gini, ya ini beresiko teman-teman seringnya kali dibanting gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk di 60 silakan hold. Kalau misalnya dia besok bisa klaim 80 ini bagus banget, ada potensi untuk ke 97. Itu pun ke 97 naiknya udah tinggi banget ya. Kenapa ya? Percentage aja 25%. So that's why sekali lagi Mas Emun bilang ya, kalau misalnya mau udah punya barang yang next targetnya 80, tapi kalau ditanya Mas boleh masuk nggak kalau saya retail dan baru masuk? Ya tentu tidak. Nggak recommended gitu ya. Tapi Mas aku mau coba Mas, mau FOMO, ya silahkan titip sendalnya 1 lot. Ya semoga bisa buat beli seblak gitu ya. Oke. Untuk real lah, nggak jauh lah aku ya. Karena nggak kurang lah sahamnya ya. Nggak retail friendly lah teman-teman ya. Nah, Kija ya, Kija. Loncat kodok semua ya. Nah, untuk Kija, oke. SSIA udah bang, belum ya. SSIA di PP Universe ya, dia punya sektor sendiri. Ya, dia punya sektor sendiri teman-teman ya. SSIA punya sektor sendiri, kita yang bikin ya. Nah, Kija ya, Kija kalau misalnya teman-teman lihat, ya biasa ya sebenarnya gini. Kalau teman-teman yang udah punya, coba kasih tahu ada yang udah punya Kija dari bawah nggak? Dari under 200 coba teman-teman. Ada nggak yang punya Kija? Nggak ada. Nggak ada yang punya Kija. Oh, Kija 182. Nice, cakep. 197. Gasken. Ada lagi yang punya Kija? Coba kasih tahu Mas Emun ya. Nah, sebenarnya Kija gini. Ya, jujur ya, Mas Emun nggak tahu ini mau dibawa naik kemana. Jujur, ya, izin. Nggak tahu mau dibawa kemana ya kan, sebenarnya Kija gitu. Tapi ya, gini teman-teman. Ya, ini yang pertama ya. Dibawa naiknya udah tinggi ya, udah 45%. Ya kalau misalnya teman-teman yang udah punya barang gitu kan. Kalau misalnya dibawa naik lagi, ya udah 2 jempol. 2 jempol, 4 jempol sama di kaki, nggak kelihatan kamera. Terus kalau misalnya teman-teman makin cuan, ya udah Desembernya teman-teman makin full senyum, akhir tahunnya juga jadi tahun yang ceria gitu kan. Nggak apa. Nah, tapi sekarang gini, kita lihat. Nah, ya ini agak serem lah. Dibawa tarik dulu, baru naik ya kan. Terus juga naiknya nggak bener-bener full. Ya nanti kita tinggal lihat foreign flow-nya gitu kan. Ya kalau misalnya masih bisa naik, ya wes, congratulations buat yang dapat di bawah. Terus apa? Terus kalau misalnya nih, Mas Emun kasih buat yang udah punya di bawah dulu ya. Tak kasih yang punya di bawah. Ntar. Oh ini ketinggian nggak ya? Ntar ya, coba cek dulu. Oke, masih bisa. 1 kali lagi. Nah, next target untuk yang namanya Kija itu di 282 ya. Jadi gini, nah Kija buat teman-teman yang punya barang dulu ya. Kalau misalnya belum punya barang, enggak lah teman-teman ya. Nah buat yang udah punya barang, besok kalau si Kija itu bisa klaim ya, di atas Fibo 3,618 di 258, ya maka next targetnya di mana? Di
282. Kenapa ya? Karena kalau ya dia kalau bisa diklaim ya, kalau udah naik kenapa enggak? Tapi tetap karena sahamnya udah naik dan naiknya garis lurus, apakah ada potensi koreksi? Yes. Dan semakin dia naiknya tegak lurus, probability untuk dia koreksi agak tajam itu besar gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu, oke, saya masuk di saham yang naik tegak lurus, jadi saya akan siap kalau resikonya dia koreksi, saya akan pasang trailing stop supaya apa? Supaya ya udah nih nggak dapat cuan maksimal, at least TP-nya udah ada gitu ya. Nah, jadi untuk koreksi ya minimum supportnya di 342 atau kalau mau agak turun di 244. Kenapa? Karena di sini adalah area resisten yang terakhir ditembus gitu ya. Jadi resisten ya dia ngapain? Dia koreksi dulu, cetek sini ya, koreksi dulu sebelum dia naik lagi. Ini yang sebenarnya kalau teman-teman mau masuk, tunggu dulu dia koreksi. Tapi di sisi lain ya sebenarnya teman-teman ngelihat nih, stokastik solonya juga ini naiknya tinggi banget. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini sebenarnya tetap ada. Ya Mas Eman mau ngomong apa gitu kan? Ya emang masih naik ya tak bilang naik gitu kan. Probability-nya masih ada lah untuk dia naik. And then kalau misalnya kita coba nih cek foreign flow-nya gitu kan. Si Kija. Nah, ini sebenarnya yang bagus gitu. Kenapa ya? Karena ya bener-bener dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 asingnya akum terus. Gitu ya, asingnya akum terus dan ya udah harganya masih akan naik. Ya karena based on foreign flow-nya ya ini masih naik Mas. Ya, bisa naik gak? Ya bisa gitu. Tapi ya tinggi nggak? Ya udah tinggi gitu ya. Jadi buat yang pengen besok, Mas besok bisa masuk nggak? Ya titip sendal lah. Kita nggak tahu kapan dibantingnya teman-teman ya. Nah, ya kalau misalnya kita cek Kija ya, 12-12 dulu ya. 12-12 AZ, PD, AI, BB, AK, LG. Kita cek yang buang XA, KI, YU, CC, RO, XL. Oke, XL-nya 13%, coba based on percentage. XL, XC. Lumayan. Oke, terus coba kita cek masuk paling banyak itu dari buy-nya itu PD XL. 12-12 XL banyak jual banyak beli. Oke. PD, AZ sama XC ya. Oke. Paling banyak beli AZ sama PD. Oke. Kita tahu lah yang akum berarti AZ sama PD karena buangannya paling kecil gitu ya. BB akum, AI juga masih masuk. Jadi aku juga masih akum tapi udah mulai jual. Jadi ya potensi naik masih bisa nggak? Ya ini masih gitu kan. Karena ya udah jelas gitu kan yang beli siapa, yang jual siapa. Nah, mungkin kita mundurin ya dari awal banget nih, 8 Desember kita coba cek ya. Ini retailnya ada gak? 8, mana 8? Oh ini November, 8. Jebret. Gede ya. AZ, PD, BQ, ZP, DR. Aku, BB, AI, XL-nya tipis. Lagi, coba kita lihat dari tanggal 1. Waktu bener-bener di akum. Nah, akum paling banyak AZ, PD, BQ, ZP, DR, AK, XL. Buang barang siapa? Buang barangnya XA, CC, XA, YU, KI, TP. Nah, karena sebenarnya gini, kita ngelihat XL-nya gak begitu tinggi gitu kan, dibandingkan yang makan barang di tanggal 12 misalnya, let's say. Gitu kan. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada potensi naik gitu ya. Ya kalau dibilang probability-nya berapa Mas? Ya 60 lah, 40. Gitu ya, 60% masih ada potensi naik. Jadi potensi 40%-nya masih ada turun ya, ini yang harus teman-teman antisipasi gitu ya. Jadi bukan berarti langsung watak masuk, cetek gitu ya. Enggak, tapi ya balik lagi akan sangat diuntungkan buat teman-teman yang masuk dari bawah. Potensial upside-nya masih ada, tapi kalaupun koreksi, teman-teman udah tahu, oke ini akan ada koreksi sehat. Kenapa? Karena harganya belum turun gitu ya. Jadi ya ini kan sebenarnya potensi besok retail banyak yang masuk kan. Karena wah ini naik terus nih, kita gaskan lah, gas. Begitu retail yang masuk ya harganya turun gitu ya. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi kongres lah yang buat masuk Kija, top lah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk update bahasan dari properti. Ya cukup banyak, cukup membosankan tapi ya begitulah kurang lebih ya.